Selamat pagi, kembali lagi dalam sapaan Sabda Tuhan pagi hari. Kita akan mendengarkan renungan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, saat ini kami kembali menaikkan syukur karena kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Kami boleh beristirahat dan kami bangun kembali dengan tubuh yang sehat dan kami diberi kekuatan yang baru. Di pagi ini kami hendak sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami mendapatkan pengertian, hikmat untuk dapat melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan firman-Mu senantiasa membimbing kami untuk berjalan di jalan Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 32 dan 33 yang mengatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara, bacaan Alkitab kita hari ini berkisah tentang kehadiran Daud, anak bungsu Isai, di medan peperangan. Saat itu Israel siap berperang melawan bangsa Filistin. Kedatangan Daud ke medan perang awalnya bukan untuk berperang. Ia hanya menunjukkan ketaatan dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh ayahnya, yaitu mengirim bekal makanan untuk kakak-kakaknya yang berperang melawan orang Filistin dan memastikan bahwa mereka berada dalam keadaan selamat. Namun sesampainya di medan peperangan, Daud mendapati bahwa orang Filistin, secara khusus Goliat, mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Sementara itu di lain pihak, umat Israel di bawah pimpinan Saul mengalami ketakutan menghadapi Goliat. Melihat kenyataan itu, Daud terdorong untuk turun sendiri ke medan perang melawan Goliat. Namun ketika dia hendak turun ke medan perang berhadapan dengan Goliat, apa yang terjadi? Ketika Daud siap sedia bertarung melawan Goliat dan orang-orang Filistin, Saul mengeluarkan kata-kata yang meragukan atau mungkin meremehkan kemampuan Daud. Saul mengatakan, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saudaraku,
bagaimana reaksi Daud ketika mendengar perkataan Saul tersebut. Ia tetap berkomitmen untuk menghadapi Goliat dan orang-orang Filistin. Ia tidak mundur. Ia mengatakan kepada Saul akan kemampuannya dalam menjaga kawanan domba milik ayahnya dari serangan binatang-binatang buas. Daud meyakini bahwa ia yang selama ini mampu melawan binatang-binatang buas yang menerkam, memangsa kawanan domba milik ayahnya. Ia juga mampu untuk mengalahkan Goliat. Selain itu, Daud juga tetap berkomitmen untuk maju ke medan perang karena ia yakin bahwa Tuhan yang telah melepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan dirinya dari tangan orang Filistin itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Daud? Ketika kita bersemangat dalam berjuang untuk maju di tengah kehidupan yang syarat pergumulan dan tantangan, lalu ada orang-orang dekat yang mengatakan kepada kita bahwa kamu tidak mampu, kamu masih belum mempunyai banyak pengalaman, kamu masih muda. Kadang-kadang kata-kata yang meragukan dan meremehkan diri kita membuat kita menjadi tawar hati. Kita kehilangan semangat untuk maju dalam kehidupan yang syarat tantangan dan pergumulan, dan bahkan kita kehilangan kepercayaan diri. Apakah kita harus mendengar dan termakan oleh kata-kata yang meragukan atau meremehkan kemampuan diri kita yang dilontarkan oleh orang lain? Tidak. Kita tetap harus maju, berjuang, menghadapi kehidupan yang syarat dengan tantangan dan pergumulan. Kita tetap harus maju berjuang, mengerjakan hal-hal yang bisa kita kerjakan sambil kita tetap mengandalkan Tuhan. Ingatlah akan dua hal. Yang pertama, Tuhan memberikan kepada kita, memberikan kepada setiap orang talenta atau potensi diri. Bahkan seseorang yang difabel, yang mengalami disabilitas, juga memiliki talenta atau potensi diri. Asah, kelola dan kembangkan talenta atau potensi diri yang ada pada kita demi untuk mewujudkan damai sejahtera, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Yang kedua, ingatlah bahwa ketika sesama kita meremehkan diri kita dan memandang kita sebelah mata, Tuhan tidak pernah menganggap remeh diri kita. Mazmur pasal 8 mengatakan bahwa Tuhan mengingat dan mengindahkan kita. Kita ini adalah miliknya yang sangat berharga. Kita adalah manusia yang berharga dan mulia, yang adalah milik Tuhan. Buktinya, Dia sudi turun ke dunia untuk mencari kita yang berdosa, dan Dia mau
menyelamatkan kita. Maju terus dan berjuang terus saudaraku. Walaupun hidup syarat tantangan, gunakan talenta atau potensi diri yang ada pada kita dan andalkan Tuhan, maka niscaya kita pasti akan tetap mampu berjalan maju walaupun banyak yang menganggap remeh diri dan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menguatkan kami. Kadangkala kami dianggap remeh, dianggap sebelah mata oleh sesama kami manusia. Mungkin mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan kami. Mungkin juga kami dianggap tidak mampu, kami dianggap rendah. Tuhan, kuatkan kami untuk kami tidak mundur dalam menghadapi kehidupan yang syarat tantangan dan pergumulan. Kiranya kami tetap maju berjuang, mengandalkan Tuhan. Kami boleh mengasah dan memanfaatkan talenta dan potensi diri yang ada pada diri kami untuk kami kembangkan. Kami boleh tetap berjalan maju mewujudkan damai sejahtera Tuhan bagi diri kami, bagi keluarga kami, dan juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh warga jemaat GPIB Betania Makassar dan bahkan jemaat-Mu lainnya. Kau sertai mereka dalam perjalanan kehidupan mereka. Tuhan, berkati mereka, bimbing tuntun sertai mereka, sehingga mereka tidak putus asa. Berkati segala usaha pekerjaan dan aktivitas yang mereka lakukan di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan membuat segala sesuatu yang dibuat oleh mereka berhasil. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang mengalami derita Tuhan kuatkan iman percaya mereka, bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.